Mengejutkan, jadi sorotan rakyat. Said Didu jadi tersangka. Abu Janda entah di mana. Ade Armando santai saja. Tapi Ruslan terisolasi di penjara. Gara-gara sebut nama Luhut, Said Didu ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terkait Luhut. Surat dari Ditpit Cyber Bareskrim Polri menuliskan status tersangka kepada Said Didu. Penetapan tersangka itu disebutkan setelah penyidik melakukan gelar perkara terkait laporan Luhut Binsar Panjaitan. Laporan soal Said Didu ini dilakukan seorang advokat berinisial AP. Surat laporan tersebut tertuang dengan laporan LP-B-018-4-2020 Bareskrim tanggal 8 April 2020. Said dijerat pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penyebaran berita bohong. Sumber Kombaran di Bareskrim menyebut penetapan Said Didu sebagai tersangka tertuang dalam surat nomor B-47-6-2020 Ditpit Cyber Bareskrim tertanggal 10 Juni 2020. Surat itu sendiri sudah beredar di kalangan wartawan. Dalam surat itu tertulis adanya gelar perkara peningkatan status tersangka terhadap Said Didu. Surat itu ditandatanganin Wadir Tipit Cyber Bareskrim Polri Kombes Pol Golkar Pangarso. Menurut penyidik yang tak mau disebut namanya, dalam waktu dekat Said Didu juga akan dipanggil. Kumparan menginformasi soal surat dari Ditpit Cyber itu ke Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Saat dikonfirmasi terkait status tersangka Said Didu, menyerahkan ke Kabak Penum Divisi Humas Polri. Coba ke Kabak Penum, ujar Argo pada kumparan Kamis 11 Juni pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Tapi sayangnya, saat dihubungi, Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan belum memberi penjelasan. Ada catatan redaksi. Dalam keterangan terbaru, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono memberi penegasan bahwa Said Didu belum tersangka. Kasus Said masih akan digelar perkara di Bareskrim. Belum tersangka, tegas Argo saat memberikan konfirmasi kepada kumparan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bareskrim sendiri sudah memeriksa Said Didu serta saksi Hersubeno. Informasi lain menyebutkan sebenarnya penetapan tersangka itu menunggu hasil gelar perkara. Sejauh ini, penyidik sudah punya bukti. Masih proses gelar perkaranya, tunggu saja kata penyidik. Pengacara Said Didu dikonfirmasi soal surat itu mengaku belum dapat menginformasi soal penetapan tersangka. Berbeda dengan Ade Armando, dia santai saja. Dilaporkan ke polisi terkait aplikasi Injil Bahasa Minang. Ade Armando, boleh saja, nggak ada masalah. Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando tidak mempersoalkan laporan yang dilayangkan tokoh adat yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari, Sumatera Barat, ke Polda Sumatera Barat. Ade dilaporkan atas dugaan mengunggah ujaran kebencian dan berita bohong atas komentarnya pada kebijakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang meminta agar aplikasi Injil berbahasa Minang dihapus dari Play Store. Ya, boleh saja, nggak ada masalah. Justru makin menunjukkan keterbelakangan, kata Ade kepada Kompas.com, Kamis 11 Juni 2020. Ade juga mengaku tidak masalah bila dibuang secara adat, karena dinilai telah melecehkan adat dan budaya Minangkabau. Siap diperiksa polisi dan siap menjalankan proses hukum. Tentu saja saya dibuang oleh masyarakat adat, ujar Ade. Seperti kasus sebelumnya, Ade Armando yakin dirinya tidak akan ditahan polisi terkait kasus meme Joker Anies Baswedan. Itu kasus tahun lalu, 20 November 2019. Pakar komunikasi Universitas UI, Ade Armando yakin tidak akan ditahan pihak kepolisian dalam kasus meme Joker Anies Baswedan. Ade Armando mengatakan, apa yang dilakukannya tidak melanggar hukum seperti yang dituduhkan dalam pasal ITE. Kalau dalam pandangan saya, karena tuduhannya mengubah, menambahkan, mengurangi, merusak, dan saya merasa tidak melakukan itu, maka saya rasa seharusnya saya tidak bersalah dalam hal ini,
ujar Ade Armando di Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu 20 November 2019 tahun lalu. Bagaimana dengan kabar Abu Janda? Viral kabar Abu Janda bakal jadi tersangka. Akankah dia akan ditahan? Penggiat media sosial Armadi Arya alias Abu Janda mangkir dari panggilan polisi terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Advokat Muslim Indonesia pada Desember 2019. Ini sudah lama, tahun lalu. IKAMI melaporkan Abu Janda karena diduga telah melakukan ujaran kebencian lewat media sosial dengan melontarkan kata-kata yang dianggap ujaran kebencian di media sosial, yakni teroris punya agama dan agamanya adalah Islam. Sedianya Abu Janda akan diperiksa sebagai saksi pada Jumat 29 Mei 2020 lalu, namun dirinya tidak memenuhi panggilan tersebut. Sebelumnya, Mabes Polri diketahui mengatakan akan melakukan penyidikan dan memanggil terhadap Permadi Arya alias Abu Janda pada Jumat lalu terkait kasus dengan ujaran kebencian melalui media sosial. Permadi akan memenuhi panggilan tersebut. Bahwa pada hari ini Jumat 29 Mei, Permadi Arya alias Abu Janda akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian di media sosial, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan, saat virtual konferensi pers melalui akun YouTube Jumat 29 Mei. Namun ternyata, Abu Janda tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Sampai saat ini, Abu Janda belum memenuhi panggilan penyidik sehingga belum dapat dimintai keterangan, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan pada Okezon Senin 1 Juni 2020. Hingga saat ini, belum ada kabar kelanjutan kasus Abu Janda. Namun di sosial media, sudah beredar kabar bahwa Abu Janda sebentar lagi bakal jadi tersangka. Disebutkan BAP berita acara pemeriksaan sudah lengkap, tinggal menunggu pengumuman. BAP sudah lengkap, sebentar lagi Abu Janda jadi tersangka. Tapi tadi sore, ada yang mirip-mirip Abu Janda di bandara. Mau melarikan diri juga, seperti Harun Masiku, ujar akun @hukum dan di Twitter Senin 8 Juni 2020. Sungguh miris jika dibandingkan dengan nasib Ruslan Buton. Sidang pra-peradilannya saja selalu diundur-undur, hingga dia sulit ditemui. Mengapa? Meski Ruslan Buton sudah ditahan di Bareskrim Polri sejak 28 Mei silam, hingga saat ini tak kunjung bisa dijenguk. Alhasil, pengacara Ruslan Buton Tonin Tahta Pangaribuan mengaku belum mengetahui kondisi terkini kliennya yang ditahan atas kasus dugaan ujaran kebencian tersebut. Nah, malukan saya sebagai pengacara. Saya punya klien nggak pernah jumpa. Nggak boleh jumpa sekarang, ujar Tonin saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya. Tonin mengaku baru sekali bertemu Ruslan Buton di Bareskrim Mabes Polri, usai kliennya ditangkap oleh aparat kepolisian. Hanya sekali saja jumpa, hanya satu kali, hari Selasa, katanya. Mantan pengacara Kiflan Zain ini menambahkan, tidak mengetahui secara pasti alasan tim penyidik belum mengizinkan menjenguk Ruslan Buton. Bareskrim bilang, nggak boleh besuk, imbuhnya. Tonin pun berencana melayangkan surat keberatan kepada Kapolri lantaran tidak diizinkan menjenguk kliennya di Bareskrim Mabes Polri. Makanya hari ini, kami buat surat ke Kapolri. Kami protes, karena terdakwa nggak boleh dibesuk. Padahal kan KUHP jelas mengatakan dia harus dibesuk oleh keluarganya, pengacaranya. Alasannya lagi COVID. Sekarang gimana coba? Saya saja ngomong nggak pakai ini, masker, tegasnya. Tonin pun menyindir bahwa selama ini dia hanya berkomunikasi lewat batin dengan Ruslan Buton. Lewat kebatinan, nggak ada komunikasi. Telepon nggak ada, ketemu nggak ada. Paling kami ke penyidik, tolong dibon. Paling gitu saja. Kalau penyidiknya mau, kalau nggak mau, ya wassalam lah, tandasnya. Ruslan Buton merupakan mantan perwira menengah TNI AD di Batalion Infanteri Riders Khusus 732 Banau di wilayah kerja Korem 152 Ba'abullah di Jailolo, Maluku Utara, dengan pangkat terakhirnya Kapten di Korps Infanteri. Bagaimana menurut pendapat Anda?